Kalau ngomongin soal orang-orang terkaya di dunia, kita pasti langsung kepikiran Elon Musk, pemilik Tesla, atau keluarga kerajaan Inggris. Tapi ada satu keluarga yang mungkin gak semua kita tahu, dan ini katanya keluarga terkaya sepanjang sejarah. Mereka adalah keluarga Rothschild. Keluarga Yahudi asal Jerman yang sudah ada sejak 200 tahun lalu, yang masih kaya sampai saat ini. Kekayaan bersih mereka katanya sampai 2 triliun US dollar atau setara dengan 30 triliun rupiah, dan pendapatan tahun mereka katanya mencapai 390 miliar US dollar atau setara dengan 5.872 triliun rupiah. Tapi sampai sekarang belum ada sumber terpercaya yang bisa ngebuktiin kebenaran dari pernyataan tersebut. Keluarga ini nggak cuma terkenal sama kekayaannya, tapi juga sama pengaruhnya di dunia finansial, seperti bank dan investasi. Bahkan disebut-sebut kalau keluarga Rothschild inilah yang menjadi pelopor adanya international finance. Karena kekayaan dan pengaruh yang besar, muncul banyak teori konspirasi yang sampai sekarang juga masih jadi tanda tanya. Ada cerita apa sih di balik kekayaan keluarga Rothschild? Teori konspirasi tentang keluarga Rothschild ini ada berbagai macam. Ada yang nyebutin kalau keluarga Rothschild adalah pengendali perekonomian dunia. Mereka disebut-sebut punya 30% kepemilikan bank sentral di berbagai negara. Ada juga yang bilang kalau keluarga ini memegang hak paten pelacakan infeksi virus corona dan paten pengujian COVID-19 sejak 2015. Karena kepemilikan hak paten ini, katanya mereka dapat untung dari COVID-19. Teori konspirasi lain menyebutkan kalau mereka sengaja memulai Perang Dunia Pertama untuk dapetin keuntungan dari situ. Tapi namanya juga teori konspirasi, ya belum ada dokumen yang bisa konfirmasi hal tersebut sih. Kemunculan berbagai teori konspirasi keluarga Rothschild juga bukan tanpa alasan. Keluarga ini sudah lama dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya di dunia. Makanya gak heran kalau mereka sering menjadi target perhatian banyak orang. Sejarah keluarga yang panjang dan misterius, serta praktik bisnis yang cenderung tertutup, juga menciptakan celah untuk membuat spekulasi. Oke, memangnya gimana sih sejarah keluarga Rothschild? Cerita kekayaan keluarga Rothschild dimulai dari Mayer Amschel Rothschild. Dia nggak terlahir sebagai orang kaya, dia cuma orang Yahudi yang tinggal di rumah kecil berisi 30 orang. Ayahnya, Amschel Rothschild, bekerja sebagai pedagang kain sutra dan menukarkan mata uang. Ketika kedua orang tuanya meninggal karena cacar, Mayer Rothschild masih berusia 12 tahun dan tinggal dengan kerabatnya. Ia pun magang dengan Simon Wolf Oppenheimer, seorang bankir Yahudi. Disinilah Mayer belajar soal keuangan perdagangan luar negeri dan koin-koin langka dari Persia, Roma, dan Kekaisaran Bizantium. Tahun 1763, Mayer berusia 19 tahun. Ia kembali ke Frankfurt dan melanjutkan bisnis ayahnya bersama dengan saudaranya. Mayer menjadi pedagang koin langka dan mulai menjalin hubungan bisnis dengan putra mahkota Wilhelm dari Hesse-Kassel yang juga membeli koin dari ayah Mayer. Dari hubungan tersebutlah bisnis Mayer mulai berkembang. Mayer mulai memberikan layanan keuangan lain serta menjalin hubungan dengan para bangsawan. Di tahun 1770, Mayer menikah dengan anak perempuan dari seorang money changer. Pasangan ini kemudian melahirkan 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Di awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an tepatnya, Mayer Rothschild mengirimkan 5 putranya ke 5 negara yang merupakan pusat dari keuangan di Eropa, yaitu Napoli, Wina, Paris, London, sementara putra pertamanya menetap di Frankfurt. Dengan anak-anak Mayer yang tersebar di seluruh Eropa, kelima cabang ini menjadi terhubung dan mereka menjadi bank pertama yang melakukan transaksi lintas negara. Perang menjadi titik balik kesuksesan keluarga Rothschild. Meminjamkan dana perang kepada pemerintah memberikan banyak kesempatan untuk keluarga Rothschild melebarkan sayap investasinya ke berbagai industri, mulai dari batu bara dan perminyakan, real estate, sampai wine. Strategi diversifikasi ini membuat aset keluarga Rothschild meningkat sangat pesat. Enggak cuma itu, jaringan mereka juga semakin meluas, dan inilah yang membuat mereka mempunyai akses untuk bisa ke berbagai macam pasar. Oke, itu dia perjalanan keluarga Rothschild dari yang awalnya orang Yahudi biasa sampai jadi keluarga terkaya yang dihormati dan punya pengaruh yang sangat besar. Sekian dari saya.